Minasan, apa kabar? O genki desu ka? Kali ini kita membahas hal yang sedikit berbeda dari biasanya. Mungkin bisa dibilang tema kita kali ini adalah etika. Lebih tepatnya adalah etika dalam meminta bantuan. Misalnya, meminta penjelasan dosen mengenai materi pelajaran yang belum kita mengerti, kemudian meminta informasi beasiswa, meminta ditemani untuk membuka rekening bank, listrik, gas di Jepang. Ini sangat penting waktu pertama kali datang ke Jepang. Lalu meminta sesi latihan untuk mempelajari instrumen musik misalnya, kalau teman-teman mau belajar alat musik, kemudian meminta arahan untuk memperbaiki barang elektronik yang rusak, dan sebagainya. Ada sebuah kesalahan yang sering kita, termasuk saya, lakukan saat meminta bantuan, yaitu tidak RTFM terlebih dahulu. Tidak RTFM terlebih dahulu sebelum bertanya. Apa itu RTFM? RTFM adalah singkatan dari Read the Manual. Kalau ada sesuatu yang tidak kita mengerti, sebelum meminta bantuan langsung kepada seseorang, kita diminta untuk mempelajari manual, petunjuk yang sudah ada terlebih dahulu. Kalau kita masih belum mengerti setelah mempelajari manual tersebut, barulah kita boleh meminta bantuan langsung kepada seseorang. Saran ini pertama kali saya dengar dari buku ini, Tinggalkan Sekolah Sebelum Terlambat, oleh James Marcus Bach. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia dari buku asli yang berjudul Secrets of a Buccaneer Scholar. Walaupun si penulis tidak menggunakan istilah RTFM di dalam buku tersebut, pesan yang disampaikan sama. Saya pertama kali mendengar istilah RTFM di orientasi untuk mahasiswa Badu SFC waktu saya di tahun pertama saya. Di slide presentasi di orientasi tersebut tertulis istilah RTFM. Berdasarkan penjelasan yang ada di presentasi tersebut, anak SFC diminta untuk membaca buku-buku petunjuk yang ada sebelum bertanya ke staf tata usaha. Di Keio kami menyebutnya gakuji. Setahu saya, istilah RTFM berasal dari dunia ilmu komputer, dan ilmu komputer adalah salah satu bidang yang populer di SFC. Selanjutnya saya mau memberikan contoh mengenai kesalahan ini, tidak RTFM dahulu sebelum bertanya. Yang pertama dari saya, dulu sebelum mendaftar kuliah ke Jepang, saya mendaftar kuliah ke beberapa negara lain. Pernah saya bertanya ke salah satu universitas, bagaimana cara membayar biaya pendaftaran kalau saya tidak punya kartu kredit. Dan saya baru mendapat email balasan setelah kira-kira 2 minggu kemudian. Biasanya pihak universitas itu cepat membalas email saya. Setelah saya cek lagi, ternyata di buku panduan ada penjelasan tentang tata cara pembayaran untuk yang tidak punya kartu kredit. Saya tidak sadar bahwa keterangan itu ada, karena saya baca buku panduan itu cepat-cepat, ingin semuanya segera selesai. Ya mungkin pihak universitas itu kesal terhadap saya. Kemudian contoh lain, PPKU beberapa bulan lalu membuat akun Instagram. Saya sendiri bukan admin akun tersebut, ada teman saya 2-3 orang yang menjadi admin. Lewat akun Instagram ini, PPKU mendapat beberapa pertanyaan mengenai kuliah di Keio, dan pernah saya dengar teman-teman saya yang admin ini gemas dengan beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mirip, kira-kira seperti ini. Kak, Keio nyediain beasiswa nggak? Beasiswa yang ada di Keio apa saja? Yang menjadi masalah adalah informasi seperti ini mudah didapatkan di situs Keio University, karena tinggal menggunakan mesin pencari seperti Google. Dan hasilnya hanya butuh beberapa detik untuk keluar. Orang-orang yang mendapatkan pertanyaan seperti ini, yang jawabannya mudah didapat dari panduan yang sudah ada, bisa kesal karena pertanyaan seperti ini. Tidak hanya teman-teman saya yang di PPKO, orang-orang lain juga begitu. Beda halnya kalau misalnya si penanya itu sudah mengecek situs Keio, sudah membaca petunjuk yang ada secara seksama, namun masih ada bagian yang belum dimengerti. Jika kasusnya seperti itu, teman-teman saya akan dengan senang hati membantu. Dan penting juga diketahui, orang lain bisa kesal kepada kita tanpa menunjukkannya. Setahu saya teman-teman saya yang admin itu tidak mengekspresikan rasa gemas mereka ketika mereka membalas pesan-pesan tersebut. Ya, mereka membalas seperti tidak terjadi apa-apa, biasa saja. Ya mungkin karena mereka sudah lama tinggal di Jepang ya. Jadi mereka bertindak seperti orang Jepang kebanyakan. Di Jepang, mengungkapkan kekesalan adalah sesuatu yang kurang sopan. Jika kesal, orang-orang Jepang umumnya hanya menyimpan perasaan itu di dalam hati mereka.
Jadi kita perlu berhati-hati supaya orang yang kita mintai pertolongan tidak kesal kepada kita. Mengapa penting untuk RTFM? Pertama, orang yang kita mintai bantuan itu sibuk. Waktu mereka terbatas. Kalau yang kita mintai bantuan itu staf gakuji, staf tersebut juga punya banyak pekerjaan lain selain menjawab pertanyaan kita. Kalau dosen juga sibuk dengan berbagai hal. Melakukan riset, menulis buku, memeriksa pekerjaan mahasiswa, dan sebagainya. Orang-orang lain juga punya kesibukan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka membuat buku panduan. Buku panduan memang dibuat dengan tujuan untuk membantu kita. Kalau kita perlu bantuan, kita tidak perlu menghubungi mereka secara langsung. Jadi kita cukup mempelajari buku panduan yang sudah dibuat itu. Kalau informasi dalam buku panduan ini masih kurang, barulah kita bisa menghubungi mereka. Kemudian menurut James Marcus Bah yang saya sebutkan tadi, orang yang kita mintai bantuan itu akan lebih menghargai kita jika kita telah berupaya semaksimal kita sebelum meminta bantuan. Nah, membaca buku manual secara seksama adalah salah satu bentuk upaya tersebut. Ini tidak berlaku hanya untuk permintaan bantuan yang berbentuk informasi ya, namun juga bantuan dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin ada beberapa hal yang tidak ada manualnya, misalnya kalau kita kesulitan mengikuti kuliah online karena tidak punya koneksi internet di tempat kos kita. Pertama, kalau kasusnya seperti itu, ya kita upayakan semampu kita terlebih dahulu untuk mempersiapkan koneksi internet di rumah kita, misalnya dengan menabung dan bekerja part-time, atau mencari tempat lain yang menyediakan koneksi internet. Lalu kita bisa mengirim pesan ke dosen kita, misalnya seperti ini, mohon maaf, sensei, saya mungkin akan kesulitan mengikuti kelas sensei karena saya tidak punya koneksi internet di rumah, jadi saya akan mengikuti kelas sensei dari internet cafe. Namun kalau saya terlambat mengikuti video conference secara tepat waktu, kalau saya terlambat mengikuti video conference, mohon dimaklumi karena mungkin internet cafe yang saya kunjungi itu penuh, jadi saya harus mencari internet cafe yang lain. Lalu saya juga sudah mulai menabung untuk menyediakan koneksi internet di rumah saya sendiri, dan 2 minggu lagi saya akan mendapatkan gaji saya dari part-time job. Jadi kira-kira 3 minggu lagi saya sudah bisa mengakses kelas sensei ini dari rumah saya. Ya kira-kira seperti itu. Lalu, bagaimana menulis pesan untuk meminta bantuan? Teman-teman bisa melakukannya seperti ini. Pertama, ucapkan salam. Kemudian perkenalkan diri jika diperlukan. Mungkin ini pertama kali orang tersebut mendapatkan pesan dari kita, atau beliau baru beberapa kali mendapatkan pesan kita sehingga belum hafal kita siapa. Selanjutnya, ucapkan terima kasih atas waktu beliau dan utarakan maksud kita mengirim pesan, bantuan apa yang kita perlukan. Ceritakan upaya yang telah kita lakukan sejauh ini. Jika ada manual, sebutkan manual yang kita baca. Lalu jelaskan di mana kita menemukan jalan buntu. Saat menutup pesan, ucapkan terima kasih sekali lagi, kemudian akhiri dengan salam. Ini format pesan untuk email. Untuk medium lain, misalnya surat kertas, mungkin perlu sedikit penyesuaian. Baik teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk sampai di titik sukses teman-teman, dan saya harap teman-teman bisa menemukan semua bantuan yang teman-teman perlukan dalam hidup. Mata.